Baik, kita mulai ya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali ya pada tutorial webinar mata kuliah metode penelitian ya. Saya izin share dulu. Apakah sudah terlihat ini? Sudah ya? Bapak. Sudah. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, Mas dan Mbak, di e-learning kita sudah sampai ke sesi 4 ternyata ya. Di pekan ini sudah sampai ke sesi 4. Sesi 4 itu ada aktivitas belajar 6 dan 7 ya. Nah, pada saat kita web yang lalu itu kan baru sesi kedua ya kalau nggak salah. Di sesi kedua ada aktivitas belajar 2 dan 3 ya. Di mana aktivitas belajar 3 itu ada tugas ya. Ini teman-teman sudah mengerjakan. Saya ngoreksi terakhir hari Minggu ya, baru sekitar berapa ya kemarin. Ini 5 mahasiswa belum sempat saya koreksi ya. Berarti kemarin 9, yang 9 sudah sempat saya koreksi ya. Mudah-mudahan di tugas 1 Bapak Ibu nggak ada yang ini ya, nggak ada yang bingung gitu. Harapannya sudah ada satu topik atau bahkan judul gitu ya. Kemudian sudah bisa mencari referensi yang nanti digunakan gitu. Kemudian membuat outline ya proposalnya. Kemudian udah ya itu. Nah, di sini penekanannya sebenarnya di judul atau topik. Kemudian ya kalau untuk referensi sebenarnya sambil jalan itu bisa nambah gitu sebenarnya, bisa cari lagi ya. Kalau kerangka selama judulnya sudah oke, itu kerangkanya bisa disusun ya. Nah, ini di aktivitas belajar 3 ya. Nah, di sesi 3 aktivitas belajar 4 dan 5 ya, ini kan nggak ada web ya. Di sini ternyata ada tugas ya, kalau tidak salah ya. Ada tugas 2 nih Bapak Ibu. Tugas 2 ini ada yang sudah mengirim tugas ya, ada 4, belum saya koreksi tapi. Tugasnya adalah nih ada tugas 2 ya. Tugasnya adalah membuat rangkuman bacaan referensi yang digunakan sebagai rujukan mahasiswa dalam proposal. Ini ya, membuat rangkuman bacaan referensi. Ini hampir mirip dengan yang tugas 1 ya sebenarnya. Nah, tapi harapannya rangkumannya itu dipakai dalam proposal gitu ya. Kemudian yang kedua membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung beserta sumber pustakanya atau daftar pustakanya ini ya. Jadi 2 hal itu. Nah, nanti ini berarti saya nanti akan jelaskan ulang terkait bagaimana cara ngambil ini ya, rangkuman ya dari sebuah referensi gitu secara cepat. Kalau tidak salah saya sudah sempat menginformasikan di web 1 ya. Tapi nanti ini di akhir akan saya jelaskan ulang ya terkait penggunaan AI ya untuk mencari referensi itu. Baik, sekarang saya masuk ke materi dulu. Saya akan menyampaikan materi mengenai ini ya, kutipan, parafrase, dan daftar pustaka. Ini sebenarnya bahan web saya untuk mata kuliah artikel ilmiah. Tapi penggunaannya kan sama ya, jadi saya pakai saja bahan materinya. Karena di sini di tugas 2 ya, teman-teman tuh diminta untuk membuat kutipan langsung, tidak langsung, dan daftar pustakanya gitu. Jadi saya coba sampaikan konsepnya atau teorinya, prinsipnya gitu ya, sehingga nanti teman-teman tuh paham dulu. Paham apa itu kutipan, apa itu parafrase, apa itu daftar pustaka. Gitu ya, ini secara konsepnya atau teorinya. Nah, nanti implementasinya
pada saat teman-teman menuangkan dalam tulisan itu entah itu bentuknya artikel ilmiah, entah itu apa namanya proposal gitu ya. Nanti sama ya, kalau kutipan, kalau parafrase itu sama. Hanya kan formatnya yang beda ya. Artikel ilmiah itu umumnya tidak ada apa namanya itu bullet and numbering, nggak ada nomor satu, nomor dua gitu ya, bab satu, bab dua itu nggak ada. Artikel ilmiah itu langsung biasanya. Kalaupun ada nomor, paling nomornya hanya 4 atau 5. Satu pendahuluan, dua metode, tiga hasil, empat misal diskusi, lima simpulan gitu ya. Tapi banyak juga jurnal yang nggak pakai nomor, hanya langsung tulis pendahuluan atau introduction dan seterusnya. Untuk proposal ada babnya. Bab satu nanti ada 1.1-nya apa, 1.2 dan seterusnya. Itu secara format, tapi isinya kan hampir sama ya. Ngomongin latar belakang misal gitu. Latar belakang nanti ngutip gitu ya. Ngutip kemudian melakukan parafrase. Nah, itu sama antara artikel ilmiah dengan proposal gitu ya, teman-teman. Sehingga malam ini saya akan coba menjelaskan mengenai materi ini gitu ya. Nanti penerapannya boleh manual. Jadi teman-teman benar-benar manual, tidak pakai bantuan apa software atau AI gitu ya. Atau yang kedua, teman-teman pakai AI, ya boleh aja. Atau pakai website yang untuk membantu, itu silahkan. Tapi pengetahuannya teman-teman harus tahu dulu, gitu ya. Ini mungkin saya skip dulu, ya. Jenis artikel ilmiah itu ada, jenis-jenis artikel itu ada banyak. Populer, semi ilmiah, berita, review. Nah, fokusnya pada artikel ilmiah. Proposal masuk ke sini ya. Proposal, kemudian nanti dilanjutkan ke karya tulisnya menjadi artikel ilmiah ya, ini sama ini. Jadi basisnya yang namanya artikel ilmiah, yang nama proposal penelitian itu didasarkan ya, ditulis berdasarkan penelitian yang sistematis, penelitian atau pengkajian ya, secara sistematis, ada cara-caranya, dan menyajikan data analisis serta simpulan. Jadi umumnya begini ya, nanti di proposal pun kan disebut ya. Jadi yang namanya artikel ilmiah ataupun proposal ya, itu pasti menyajikan data. Makanya perlu dilakukan pengumpulan data, gitu ya. Data itu diolah, dianalisis, gitu ya. Kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk proposal, apa namanya sampai bab 3 ya, jadi sampai dengan metode. Jadi menyajikan datanya bagaimana, nyari datanya kayak apa, analisisnya kayak apa itu nanti dituangkan. Kesimpulan belum ada, hasil kesimpulan itu belum ada ya kalau di proposal. Oke, ini sekilas saja ya. Kemudian kalau ini wujud dari jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah itu media, wadah atau media gitu ya. Dari naskah-naskah atau tulisan-tulisan yang bersifat ilmiah. Makanya namanya artikel jurnal ilmiah. Kalau wadahnya tabloid, ya udah tabloid, koran, buletin. Isinya belum tentu ilmiah ya. Mungkin populer, mungkin semi ilmiah dan seterusnya. Ini saya skip aja, lebih ke karya ilmiah soalnya. Nah, ini masuk ke materinya nih, tentang teman-teman sering mungkin dengar ya, eh, apa namanya istilah kutip, mengutip atau kutip, kemudian sitir, menyitir, kemudian melakukan sitasi ya. Ini istilah yang sama sebenarnya. Bisa bisa salah satu digunakan ya. Melakukan mensitasi gitu ya, sama dengan ya, dengan mengutip. Merupakan salah satu kegiatan yang wajib ya di sini tulisannya. Wajib dilakukan ketika seseorang sedang menyusun karya tulis ilmiah, termasuk proposal ya. Karena proposal nyusun pasti ada dasarnya. Kenapa bersifat wajib gitu ya? Karena ketika nyusun karya ilmiahnya, entah itu proposal maupun artikel ilmiah gitu ya, teman-teman itu pasti pasti ya membaca referensi lain, membaca referensi yang relevan dengan topik, itu sudah dipastikan ya.
nggak mungkin ngarang gitu. Pernyataan kita tulis tok, nggak ada penguatnya gitu, nggak mungkin. Pasti ada penguatnya. Penguatnya itu dari referensi yang sudah ada, baik berupa buku mungkin, atau artikel jurnal ilmiah itu sendiri gitu ya, atau ada website resmi, misalnya apa namanya, lagi nulis tentang ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi, ada data dari BPS, itu bisa dipakai ya, laporan BPS itu, statistik atau apapun itu yang resmi-resmi itu boleh, misal di websitenya tersedia ya. Nah itu apapun apa referensinya yaitu nanti dikutip ketika Bapak Ibu membaca mencari informasi udah nemu, nah itu harus dikutip, harus ditulis sumbernya gitu ya. Nanti pengutipan ya, sitasi itu dibagi dua, langsung dan tidak langsung. Inilah mengapa di tugas 2 ya, nomor 2-nya ini membuat kutipan langsung dan tidak langsung ya. Karena memang jenisnya ini ada dua itu. Bedanya apa gitu ya? Bedanya hanya cara nulisnya nanti. Jadi cara nulisnya yang berbeda mempengaruhi ini jadi langsung atau tidak langsung gitu ya. Ciri kutipan langsung, teks tidak diubah, hanya disalin. Kalau teks tidak diubah berarti hanya copy paste saja. Apapun tulisan yang ada di sumber aslinya tinggal di copy gitu ya. Misalkan contoh yang paling mudah itu tentang definisi ya. Misalkan mau nulis tentang arti arsip. Arsip menurut Undang-Undang 43 ya udah itu copy paste, itu namanya kutipan langsung ya. Ketika ada bagian kutipan yang hilang berarti panjang ya. Maka akan ada 3 titik berspasi. Sumber langsung dituliskan. Jadi kutipan langsung tinggal copy paste, nggak ngubah apapun. Di terakhirnya atau di awal, kalau di awal berarti menurut Undang-Undang 43 2029 arsip adalah, tinggal copy paste dari undang-undang ya. Atau di bagian akhir, arsip adalah bla 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 dalam kurung Undang-Undang 43 gitu ya. Untuk kutipan tidak langsung, teks mengalami perubahan. Ini udah jelas, berarti bukan copy paste. Teks mengalami perubahan, berarti diubah ya. Nah, catatannya meski diubah, makna dari kalimat tidak mengalami perubahan. Intinya masih sama ternyata ya. Gaya bahasa dapat menyesuaikan eh, penulisnya, ciri penulis. Pakai bahasa kita sendiri pun boleh ya. Tapi informasinya itu masih sama ya, walaupun diubah gitu ya teman-teman. Tujuannya apa nih ya? Tujuannya nih sebagai penunjang fakta. Jadi mendukung informasi yang sudah kita punya. Jadi kita ngomong tentang bahwa apa namanya pengelolaan arsip misal ya dipengaruhi oleh in, pengelolaan arsip elektronik misal dipengaruhi oleh apa namanya kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur misal gitu pernyataan kita. Nah itu kan harus dibuktikan gitu ya. Buktinya apa? Cari aja penelitian yang ngomong tentang itu gitu ya, bahwa SDM dan infrastruktur itu mempengaruhi. Itu pasti ada ya. Sehingga nanti argumen kita dikuatkan dengan apa referensi gitu ya, teman-teman. Fungsinya begitu. Argumentasi yang ada sebagai penunjang argumentasi gitu ya dalam sebuah tulisan. Jelas ini. Memberikan tambahan penjelasan di dalam suatu penulisan. Jadi bisa menjelaskan mengenai definisi atau istilah, ini contoh yang kayak tadi ya. Contoh paling mudah ya definisi umum biasanya begitu kalau apa namanya kutipan, ciri kutipan begitu ya. Menggunakan sumber terpercaya meningkatkan kepercayaan pembaca gitu ya. Jadi pembaca itu juga akan menilai tulisan kita gitu ya. Ini orang nulis kok nggak ada sumbernya misal gitu ya. Kalau ada sumbernya BPS, Kementerian Keuangan misal gitu ya. Karena topik yang bahas itu ya silahkan aja sumbernya nanti sumber terpercaya gitu ya.
atau dari artikel jurnal itu sendiri. Kemudian mengakui karya orang lain dan menghindari plagiarisme. Dengan kita mencantumkan nama orangnya gitu ya, itu berarti kita ngakui bahwa ini tuh karya orang lain ya, pendapat yang kita tulis itu pernyataan orang gitu, yang kita tulis di naskah kita. Kemudian menghindari plagiarisme. Plagiarisme itu berarti ya, kita ngaku-ngaku karya orang lain. Padahal itu karya orang tapi kita aku gitu ya. Bagaimana itu bisa terjadi ketika teman-teman itu sudah membaca banyak jurnal itu ya. Artikel jurnal dibaca, buku dibaca. Kemudian menuliskan satu paragraf. Nah, itu kan klaim klaim kita bahwa saya udah baca ini kok. Nah, padahal kan itu sebenarnya sumbernya ada sumbernya gitu. Kalau nggak ditulis sumbernya ya nanti terindikasi plagiat gitu ya teman-teman. Makanya perlu ditulis. Kita nulis satu paragraf atau satu kalimat itu tuh sumbernya dari artikel yang mana, dari buku yang mana gitu. Ketika sumbernya ditulis, kita nggak plagiat karena kita udah nulis sumbernya gitu ya teman-teman. Berikutnya kutipan langsung, suatu teknik mengutip yang dilakukan dengan menyalin teks tanpa adanya pengubahan. Ini tadi sudah saya jelaskan. Karena tidak ada pengubahan, maka di akhir atau di awal kalimat yang dikutip setelah tanda kutip harus mencantumkan sumber kutipannya. Ya, jadi nanti ada kalimat yang diberi tanda kutip ya. Nanti di awal atau di akhir harus ditulis sumber referensinya atau sumber kutipannya. Kutipan langsung terbagi dua ya. Ini cirinya kalau yang apa namanya panjang berisi 40 kata, di bawah 40 itu kutipan pendek. Kutipan langsung yang pendek ya. Ini contohnya. Ini contoh aja ya. Misalkan ya ini namanya contoh ya. Misalnya ada buku, kemudian di dalam buku itu ada tulisan seperti ini. Jadi pengarangnya itu nulis bahwa education is the most powerful dan seterusnya ya. Ini ada Mandela 94 14 gitu ya. Ini versi pendek gitu ya. Versi panjang ini sebenarnya ada panjangnya lagi gitu ya. Ini ya, it has the power dan seterusnya. Jadi ini sama-sama kutipan langsung gitu ya. Sama-sama kutipan langsung. Nah, tadi keterangannya di depan atau di belakang diberi sumbernya. Nah, ini tuh contoh penulisan sumbernya. Nah, cara penulisannya bagaimana ini ya? Cara penulisannya adalah nama belakang. Kalau namanya Nelson Mandela berarti yang ditulis Mandela, ya. Kemudian tahun, Pak Mandela ini nulisnya tahun berapa gitu ya? Kan ada sumbernya, Kita kita lihat aja tahunnya tahun berapa gitu ya. Misalkan tahunnya 94. Nah, ciri kutipan langsung itu ada halamannya ya, teman-teman. Jadi kalau ada halamannya seperti ini berarti teksnya hasil copy paste. Kalau hasil copy paste berarti kutipan langsung gitu ya. Halamannya halaman berapa? Ya udah, teks ini tuh ada di halaman 14 gitu. Aman ya. Nah, berikutnya kalau dua penulis gimana? Prinsipnya masih sama, polanya ini ya. Ketika ada dua berarti nama belakang penulis satu, nama belakang penulis kedua gitu. Misal namanya siapa ini? Adam Smith ya. Berarti Smith-nya yang ditulis. Itu. Kemudian ini yang kedua nama belakangnya Johnson, misal gitu ya. Tahunnya 2020 gitu. Nah, paling ada versi ini. Versi penulisan bisa jadi pakainya P tadi ya, page, tulis page-nya atau pakai titik dua. Ya, ini sama-sama ya diperbolehkan ya. Kemudian kalau tiga gimana gitu? Tiga atau lebih ya. Berarti kalau tiga boleh ya. Bahkan lebih. Tulisannya gimana? Cukup nama
orang pertamanya, nama belakang orang pertama yang ditulis. Sisanya mungkin ada 3 orang lagi gitu ya, yang nulis 4 orang. Sisanya ditulis at all aja kayak gini. Ini tuh dan kawan-kawannya itu tadi ada 3 orang lainnya. Belakangnya masih sama 2020 tahun sama apa halaman gitu ya. Jadi satu orang, kalau 2 orang pakai dan simbolnya ya, simbol dan yang seperti ini. 3 orang pakai at all ya, at all titik kayak gini. Nah kemudian di sini ada catatan lagi nih, kalau ternyata kita ngutipnya itu di 2 halaman misal atau di beberapa halaman. Jadi di 2 halaman itu ya berarti nulisnya page ini ya, PP ini. PP-nya 2021 begitu, teman-teman. Itu kutipan apa tadi langsung. Nah, kutipan tidak langsung nih bedanya ya. Teknik mengutip yang dilakukan dengan mengubah ini. Kalau yang satu tidak mengubah, yang ini mengubah ya, tanpa menghilangkan esensi utamanya dari suatu pernyataan. Diubah tapi tetap sama artinya gitu ya. Kutipan tidak langsung juga terbagi menjadi 2. Ada parafrase dan ada merangkum. Ini yang sering kita dengar mungkin kalau di kalangan mahasiswa parafrase ya, sering banget kita dengar, terutama ketika kita nyusun apa artikel ilmiah, proposal, skripsi kayak gitu ya. Parafrase umum yang kita dengar. Parafrase mengganti kata tanpa mengubah makna kalimat ya. Nih. Kalau merangkum, menulis hal-hal yang dinilai penting dari suatu pernyataan yang secara lebih ringkas ya. Kalau ngerangkum dari sebuah paragraf bisa jadi cuma satu kalimat gitu. Atau dari satu halaman apa itu A4 bisa jadi cuma 2 paragraf gitu ya. Jadi merangkum tuh membuat lebih sedikit gitu tulisannya. Jadi diperas lah, diringkas. Kalau parafrase bisa jadi ringkas, bisa jadi lebih banyak kalimatnya karena dirubah ya. Tapi intinya masih sama, walaupun ditambah kata-kata gitu, kalimatnya panjang, lebih panjang. Intinya masih sama gitu ya. Jadi ada parafrase, ada merangkum. Cirinya kutipan tidak langsung itu teks mengalami perubahan ya. Meski diubah maknanya tetap sama, gaya bahasa ini sesuai dengan pemahaman penulis ya. Boleh sesuai dengan pemahaman penulis. Ini udah saya jelaskan contohnya. Ini contoh ya. Ini contohnya di bidang ini apa nih? Kesehatan mungkin ya. Misal ada teks aslinya seperti ini ya. Teks aslinya tuh kayak gini bunyinya. Olahraga secara teratur tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik seseorang, tetapi juga dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kesehatan mental. Ada beberapa pointernya ya. 1, 2, 3, mungkin ada 3 poin terutama. Ketika dilakukan parafrase tadi ya, mengubah. Mengubah bisa jadi lebih banyak, bisa jadi lebih sedikit. Ini kebetulan diubah jadi lebih banyak ya. Melakukan aktivitas olahraga kan sama dengan yang atas ya. Secara konsisten sama dengan yang atas, secara teratur, memberikan berbagai manfaat. Ini tidak hanya bermanfaat tuh berarti berbagai ya. Tidak hanya untuk kebugaran fisik individu, ini kesehatan fisik, tetapi dampak positif yang signifikan pada kondisi emosional dan psikologis seperti mengurangi tingkat stres serta meningkatkan kesejahteraan mental. Yang bawah dengan yang atas sama, gitu ya. Nah, hasil hasil apa ini tadi namanya? Parafrase tetap nanti ditulis ya. Di belakangnya itu sumbernya dari siapa. Jadi teks aslinya ini teks asli punya siapa ya. Tinggal tulis apa namanya polanya sama dengan yang tadi di atas. Sekarang merangkum. Tadi ya, bedanya kalau merangkum menyajikan kembali informasi dari yang lebih panjang dalam bentuk yang lebih singkat. Fokus pada poin-poinnya ya.
Tujuannya untuk menyederhanakan, membuat lebih jelas informasinya. Contohnya ini ya. Tadi bedanya kalau yang parafrase bisa jadi lebih banyak ya. Kalau merangkum umumnya lebih sedikit. Ini tentang komunikasi. Komunikasi adalah bentuk interaksi dan seterusnya menurut Shannon dan Weaver. Ini sumbernya kayak gini ya. Nah, setelah dirangkum ternyata tadi ya, sumber itu bisa di awal atau di akhir. Ini misal dirubah di awal ya. Shannon dan Weaver tahun 49 menyatakan bahwa komunikasi merupakan interaksi antar manusia. Nah, kayak gini lah. Sumbernya tetap si Shannon ini ditulis ya, tetap ditulis. Kalimatnya kita ubah ya, dengan cara dirangkum dari yang aslinya ini. Kita baca ini dari buku misal gitu ya, atau dari artikel ilmiah gitu. Nah, itu caranya. Kemudian ada kutipan sekunder, walaupun ini udah jarang dipakai. Mengutip kutipan ya dari bukan sumber aslinya. Kalau yang tadi contoh-contoh itu ini pakai sumber aslinya ya. Ini misal sumber aslinya ini, kemudian kita apa namanya buat rangkumannya. Tadi pun parafrase teks aslinya ini kita apa parafrase. Yang sekunder ternyata bukan sumber aslinya ya. Mengutip kutipan dari bukan sumber aslinya atau yang dikenal dengan kutipan sekunder. Proses mengutip pernyataan yang telah dikutip oleh orang lain, bukan dari sumber aslinya. Ini gimana jelasnya? Nanti ada contohnya biar lebih paham. Ini sering dilakukan ketika sumber asli sulit diakses. Biasanya ini buku-buku konvensional zaman dulu ya. Jadi buku-buku konvensional belum digitalisasi, di internet jarang. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang bisa baca buku itu dan menuliskan di naskahnya, di karya mereka lah. Kita yang orang zaman sekarang nyari buku itu susah gitu. Hanya bisa membaca dari tulisan orang itu. Nah, itu namanya nanti kutipan sekunder ya. Ini contohnya. Jadi do ya, do itu eh, apa namanya ya? Do itu membuat naskah lah atau tulisan. Dia mencantumkan ininya apa? Pernyataan dari Albert Einstein ya. Jadi sumber aslinya bukunya Albert Einstein tuh ini, misalkan ada kalimat ini ya, imagination is more important dan seterusnya ini. Do ya. Do itu apa namanya ya? Menuliskan di karyanya. Menurut Albert Einstein, imagination itu bla 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 ini di dalam bukunya Do gitu ya, atau di naskahnya Do. Nah, ketika kita penulis baru mau mengutip karena kita membacanya bukunya Do karena Albert Einstein kita nggak ketemu ya, maka nulisnya begini, imagination is more, ini tetap ya kalimatnya Einsteinnya tetap kalimat Einsteinnya tetap, kemudian ini tuh Einstein ya, tapi ya koma ya seperti yang dikutip dalam Do karena kita bacanya bukunya Do ya, bukan bukunya Albert Einstein. Kalau kita baca sumber asli ya di sini tulisannya Einstein tahun misal 1965 gitu misal aja ya. Karena ini bukan sumber aslinya yang kita baca, ya udah kita berarti ngutipnya dari Do kayak gitu ya teman-teman. Tapi ini jarang dipakai sih. Nanti di proposal nggak usah lah yang ini ya, agak agak ribet. Nanti teman-teman cari aja sumber primer atau aslinya dari artikel jurnal atau buku udah itu aja itu langsung dikutip. Tulis aja apa siapa penulisnya kan beres ya. Nggak perlu yang versi sekunder kayak gini. Nah, itu tadi ngutip, kemudian jenis kutipannya ada langsung tidak langsung, kemudian cara parafrase merangkum gitu ya. Sekarang nulis daftar pustakanya ya.
Daftar pustaka ini tetap ya masih di nomor 2 nih. Kutipan langsung, kutipan tidak langsung, serta sumber. Ini maksudnya sumber pustaka kayaknya. Cuman ini nggak lengkap ya. Ini tuh sumber pustaka ya, sumber referensi, sumber pustaka. Sumber pustaka atau daftar pustaka sumber referensi nanti ada banyak ya mungkin. Yang teman-teman pakai cukup 2 aja. Buku ya, dan artikel jurnal ilmiah udah cukup 2 buku aja. 2 buku, 2 jenis saja, buku dan artikel jurnal ilmiah. Kalau teman-teman nanti ngutip dari buku, cara nulisnya kayak gini ya, ada ketentuannya. Ada polanya atau format. Ini kalau manual ya, jadi teman-teman tahu dulu teorinya. Sehingga nanti ketika nulis di proposal maupun artikel ilmiah, misal ngambil dari sebuah jurnal ya, jurnal apa online yang sudah tersedia. Nanti teman-teman bisa koreksi kalau itu salah misal gitu ya. Penulisannya salah tinggal dibenerin. Bagaimana polanya ya ini secara umum kayak gini ya penulisannya. Ini nama belakang penulis, singkatan nama depan, nama tengah tahun, judul buku dicetak miring ya. Kalau ada subjudulnya juga dicetak miring. Kota penerbit. Contohnya begini. Tadi ya, misal namanya John Adam Smith, berarti Smith-nya di awal gitu ya. Kemudian John kata pertama tadi ya, nama depannya J titik pakai singkatan. Jadi pakai titik ya ininya. J titik, kemudian A titik, tahun berapa, judul bukunya apa. Cetak miring, kotanya di Chicago, kemudian nama penerbitnya Penguin, misal gitu ya. Kalau 2 orang, sama penulisan prinsipnya sama ya. Nama orang pertama, kayak tadi, belakang, kemudian singkatan depan tengah ya. Pakai titik, jangan lupa. Kemudian pakai simbol dan ya. Belakangnya sama polanya. 3 penulis, ya sama. Dipisahkan pakai koma ya. Jadi Johnson, MK ini nama satu orang. Kemudian ada Williams RT ini satu orang ya. Kemudian ada ada tanda dan gitu ya. 4 orang, 5 orang sama ya. Yang penting yang terakhir ada dan kayak gini. Gitu teman-teman. Kemudian yang artikel jurnal ilmiah nih. Jadi cukup 2 aja, 2 jenis ya. Di sini polanya penulis masih sama, tahun masih sama. Nah, ini sedikit beda nih. Judul artikel tidak cetak miring ya. Kalau buku dicetak miring. Nama jurnal dan volume cetak miring. Dia nanti ada nama jurnalnya, ada volumenya, ada nomor jurnalnya, ada halaman, kemudian ada alamat DOI kayak gini ya lengkapnya. Volume nomor itu edisi sebuah jurnal ya. Nanti saya jelaskan kalau lihat jurnalnya langsung. Catatan pentingnya judul artikel tidak cetak miring kalau di sebuah jurnal ilmiah ya. Nama jurnal cetak miring ini ya. Volume dicetak miring, nomor enggak. Ini ya sedetail ini ya teman-teman. Sedetail ini. Ini contohnya. Misal ini tulisan saya sendiri ya. Coba ini bisa diakses nggak ya? Kemarin nggak bisa diakses lagi maintenance. Coba ini bisa nggak? Kalau bisa nanti bisa jadi apa contoh juga. Nih ya, misal nama saya Dwi Ridho Aulianto ya. Berarti Auliantonya dulu ditulis. Kemudian D titik R titik ya. Tahun 2022 judul tidak dicetak miring ya. Lentera Pustaka ini nama jurnalnya nih sepanjang ini ya. Lentera Pustaka titik 2 jurnal kajian. Ini tuh nama jurnal. Dicetak miring. Volume 8 dicetak miring ya. Kemudian nomor 1 halamannya halaman 25 sampai 36. Kemudian ada alamat DOI, DOI-nya ya. DOI itu apa gitu ya. Gini jelasinnya.
kita sebagai orang ya, masyarakat punya KTP untuk identitas kita, KTP NIK gitu ya. Kemudian kalau di buku ada yang namanya ISBN. Kalau teman-teman pernah lihat apa namanya barcode ya, ISBN book number itu International Standard Book Number. Kalau di jurnal ilmiah ada yang namanya ISSN, International Standard Serial Number ya. Dalam jurnal ilmiah isinya ada artikel-artikel tadi ya atau tulisan-tulisan. Di setiap tulisannya, di setiap artikelnya punya identitas namanya DOI gitu ya. Digital Object Identifier. Jadi setiap tulisan dengan judul misal ini evaluasi ini alamatnya tuh ini KTP-nya mudahnya gitu. Setiap artikel tuh beda-beda DOI-nya. Walaupun di apa namanya edisi yang sama, tapi alamatnya akan unik sendiri-sendiri. Setiap artikel akan sendiri-sendiri, gitu ya teman-teman. Tidak semua jurnal menyediakan DOI karena DOI harus berlangganan, harus bayar. Kalau tidak ada DOI, adanya URL ya. Ini alamat apa namanya ini? Alamat website lah, alamat si artikel itu ya. Contohnya yang mana ini yang di bawah ya. Yang di atas adalah contoh DOI. Ini ketika diklik akan muncul ke sini ya, ke alamat si jurnal itu. Ketika diklik munculnya ini teman-teman. Ini tuh DOI itu begitu. Langsung spesifik ke satu naskah aja, tulisan aja. Itu DOI. URL yang mana? URL yang atas. Ini tuh URL-nya. URL-nya itu yang panjang nih, e-jurnal Undip dan seterusnya 44715. Itu URL. Kalau ada DOI, pakai DOI. Tidak semua jurnal ada DOI-nya, gitu ya. Misal nggak ada DOI-nya gimana, gitu. Yang ditulis URL. Tulis aja URL-nya. Tapi ada keterangan ini ya. Retrieve from-nya ini ditulis ya. Diambil dari mananya itu ditulis. Gitu, kayak gini contohnya. Tergantung nanti teman-teman ketika nyari artikel, misal dari sini ya. Coba deh connected paper, pemusnahan arsip. Cari yang benar, cari yang ada ininya apa namanya website ini DO. Coba bisa nggak? Saya pengen nunjukkan ininya sebenarnya. Kalau ada DOI pasti ada. Kalau ini ada DOI-nya dinya. Saya pengen nunjukin yang nggak ada DOI-nya sebenarnya. Tapi ini rata-rata ada DOI-nya ternyata ya. Nanti tergantung ketemunya yang mana gitu lah ya. Jadi kalau memang ketemu yang ada DOI-nya ya udah pakai DOI itu ya. Kalau nggak ada yang paling atas URL yang namanya gitu ya teman-teman. Lanjut sedikit lagi nih. Berikutnya kalau dua penulis prinsipnya masih sama ya polanya. Kemudian kalau dua penulis pakai dan ya sama ya. Penulis kedua nama belakangnya dulu, kemudian belakang, depan, tengah gitu. Tiga penulis atau empat penulis atau lebih ya sama aja, tulis aja satu-satu semua. Terakhirnya ada kata dan kayak gini simbol. Belakangnya sama ya. Ya udah AI. Nah, misalkan itu kan tadi apa namanya? Versi manualnya ya, teman-teman. Versi manual teman-teman bikin secara apa namanya baca kemudian ketik sendiri di sini manual. Nah, kalau teman-teman menemukan bukan menemukan, nyari ya, nyari artikelnya, misal dari connected paper atau apapun, ketik klik doi-nya masuk ke sini. Misalkan ini tadi ya. Kalau teman-teman mau ngutip, kalau manual, kalau mau membuat daftar pustaka manual, berarti kan copy satu-satu nih.
Ini copy. Bentar ya, ini kita ngomong manual dulu nih. Ini kan di copy. Terus kan ini namanya kan nama satu-satu nih. Berarti Lestari SDP gitu ya. Di sininya, di sininya tuh Lestari, koma SDP, SDP. Kemudian Al-Jawawi ya. Al-Jawawi, koma MAF gitu ya. MAF. Nah, misal gini aja lah, 2025. Ini ya. Ini judulnya, nama jurnalnya, eksekusi. Ini, eksekusi, nama jurnalnya, eksekusi, jurnal ilmiah hukum. Jurnal ilmu hukum dan administrasi negara. Volumenya berapa nih? Ini ya, volume 3 nomor 1 ya. 3, 1, kemudian apa tadi, halaman ya. Halamannya halaman berapa ini harus dilihat ya di dalamnya. Ini kita kita belajar manual dulu ya. Nih ada halamannya ya. 291, 304. Kita pastikan aja ada nggak di sini. 291, ada halamannya enggak? Ada ya ini ya. Kemudian alamat DOI-nya mana ya? Ini kan habis ini alamat DOI. Balik lagi sih di jurnalnya tadi. Biar inilah, biar teman-teman tahu dulu. Nanti tinggal pilih enak yang mana. Nih ya DOI-nya ya. Ada DOI-nya, kita lari ke sini lagi. Nah, misal ini kan sudah, informasinya udah, tapi kan tadi ya ada format huruf miring-miringnya tadi ya. Ketentuannya dilihat lagi. Yang miring nama jurnalnya, volumenya. Ya udah, berarti balik ke sini. Bentar ini kita ilangin dulu biar nggak ada merah-merahnya ya. Nah, yang miring tadi nama jurnal ini ya, sama volume. Ini miring nih. Nah, udah dimiringin nih. Ya, ini contoh aja kayak gini, biar kelihatan. Tadi, oh ya namanya tadi ada banyak orang ya. Misalnya ini cuma 2 orang, berarti pakai simbol dan. Ya. Ini contohnya anggaplah 2 orang, padahal banyak ya. Kalau banyak ya tulis semua. Ini mah contoh, biar nggak terlalu lama. Nah udah. Ini berarti udah selesai nih. Itu secara manual. Kalau ternyata ya, kalau ternyata DOI-nya nggak ada, berarti ini ya. Tinggal kata-kata retrieve ini, berarti gini, teman-teman. Ini ada DOI-nya nih. Ini ada DOI ya. Ini contoh aja lah. Kemudian bawahnya tidak ada DOI. Ini nanti keterangan ada tidak ada nggak usah ditulis ya. Ini mas cuman apa namanya? Cuman menjelaskan aja maksud saya. Ini berarti nggak perlu gitu ya. Yang ditulis apa? Ya udah alamat URL, ambil yang paling atas ya. Taruh di sini. Cuman ada kata-kata tadi retrieve-nya ya. Ini. Nah, kayak gini ya. Jadi yang ini pakai URL ya. Yang atas apa lebih DOI gitu ya. Ini versi manual nih. Versi manual berarti teman-teman tuh beneran ngetik gitu ya.
ngetik apa adanya, ngecek dari jurnal itu, ya. Ini versi pertama. Versi kedua nih, di website jurnal pada umumnya ya, pada umumnya nih, ada yang namanya how to cite. Nih, teman-teman. Ada how to cite nih ya. Bisa di sini, bisa bawah, bisa kanan, kiri, tergantung ini model jurnalnya macam-macam. Namanya website kan tampilannya beda-beda ya. Kebetulan ini ada nih how to cite. Coba. Nah, ini juga ada ya how to cite. Kemarin kemarin kami cek yang Hasanah UGM ya. Soalnya tampilannya agak berbeda. Ini, nah ini agak berbeda nih. Saya cek salah satu aja. Saya pengen nunjukin biar teman-teman nggak manual, nggak ngetik ya. Sudah tersedia di websitenya gitu ya. Nah ini ya, ada 3 jurnal ya. Medianya sendiri-sendiri nih. Yang eksekusi, jurnal eksekusi, teman-teman udah nemu linknya, dibuka, PDF-nya pengen dibuka, klik PDF. Isi PDF-nya ya, dikutip. Teman-teman harus membuat daftar pustaka. Cari namanya how to cite ya. How to cite, nanti di bawah ada more citation. Format. Formatnya kita klik. Cari namanya APA. Ya, nah udah jadi. Formatnya APA teman-teman ya. APA itu apa? American APA, Psychological apa ya? Asosiasi kalau nggak salah ya. Nah ini, how to cite-nya pilih APA ya. Standarnya UT itu. Tinggal di copy paste. Udah deh jadi ya. Ini versi website. Tinggal diverifikasi ya. Oh, kok ternyata nggak ini nih. Kok nggak apa namanya tadi? Nggak pakai singkatan-singkatan ya. Tuh, berarti nggak pas ya. Ini berarti harus diperbaiki. Kenapa bisa beda? Mungkin versinya beda, teman-teman. Versi APA-nya. APA itu ada banyak versi. Yang terbaru APA versi 7 yang model kayak gini ya. Nama belakang, singkatan depan, tengah kayak gitu. Ini kan enggak ya. Sri Dwi Uji Lestari harusnya bukan begini ya. Nah, ketika teman-teman sudah dapat dari website jurnal terus kok enggak pas, ya udah diperbaiki gitu ya. Ini diperbaiki sesuai dengan ketentuan. Berarti ini untuk penamaannya kurang pas, nanti diubah gitu ya. Nama jurnal udah miring, ini udah miring berarti udah sesuai semua. Ini contoh satu ya. Contoh dua jurnal yang lain tadi ini yang JIIP ini ya. Ada how to site-nya, kita cari APA. Nah ini malah nggak jalan ya. Nggak jalan tuh apa? Nggak mendeteksi siapa penulisnya nih. Dicek di sini kok nggak ada nama penulisnya gitu ya. Apakah ini sudah terbit? Nah yang kalau model ketemu begini nggak usah ya. Jangan dulu. Cari yang lengkap ya. Cari yang lengkap. Ini kita skip. Nah, yang ini deh, yang ini kayaknya lebih lebih lengkap nih. Ini di sini ada judulnya, ada penulisnya, ada afiliasinya. Nah, ini lengkap nih. Cari how to site-nya ada di mana ya. Ya, karena tampilannya beda. Ternyata ada di sini nih, article tools ya. How to cite ini. Ini ya, tinggal diklik aja. Nanti akan muncul ya tampilan begini. Bentar loading. Jadi kalau ada sudah tersedia, teman-teman tinggal verifikasi. Nah ini, cari citation formatnya apa? APA ya. Tunggu sampai load ininya selesai nih, apa namanya, puter-puternya. Karena setiap format beda-beda. Ini contohnya tadi, nah ini udah. Nah ini kayaknya ini udah bener nih, karena udah singkatan ininya.
namanya udah disingkat. Nah, ini contoh begini ya. Tinggal namanya udah disingkat nih. Ini udah benar, judul udah benar. Kok halamannya pakai strip-strip? Ya udah tinggal di ini aja. Yang apa namanya? Ini ada tanda garis miring ini kalau nggak perlu ya udah nggak usah gitu ya. Kok ada dua DOI-nya? Ya udah hapus aja gitu. Nah, versinya begini berarti jadinya. Oh, ini ya ya udah seperti ini ya. Nah, kalau udah ada DOI-nya dipastikan DOI-nya ini bisa diakses atau enggak. Ciri bisa diakses nanti akan muncul langsung ya. Seperti ini munculnya. Ciri yang ciri yang error, misalkan di sini saya tambahin angka ya, biar dia error. Nah, error tuh kayak gini teman-teman. Nah, DOI not found. Kalau teman-teman nemu DOI not found, ya udah DOI-nya nggak usah dipakai. Ganti alamat URL. Alamat URL mana? Yang di atas gitu ya. Tuh, saya bolak-balik jelasin ini biar teman-teman paham betul. Di sini retrieve. 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 Kemudian, mana tadi? Retrieve. Balik nih. Ini ya. Nah, udah begini jadi ya. Jadi yang manual tadi, ini manual, ini sudah otomatis karena tersedia di apa namanya? Jurnalnya gitu ya. Nah, kalau misalkan semi otomatis. Nah, semi otomatisnya lewat AI ya. AI-nya apa ya? Misalkan Gemini aja lah. Misal pakai Gemini ya. Kemudian ChatGPT juga boleh. Gemini aja deh ya. Misal teman-teman pengennya manual semi semi otomatis ya. Jadi dari pakai AI ini kita. Jadi bantu buatkan daftar pustaka style APA versi 7 misal gitu ya. Nah, datanya mana? Ya datanya dari sini. Misalkan kita nggak tahu lah, ini tinggal di copy aja ya. Ini di copy. Ini boleh deh. Ada volume, ada ini ya. Nah, udah taruh di sini. Oh, ini judul, DOI, nama, tahun, paling tambahin halaman ya, belum ya halamannya. Ya udah berarti halaman harus lihat ininya ya, harus lihat naskahnya, full text-nya ada berapa halaman. Nah, ini kan udah jadi juga sebenarnya ya. Ini langsung jadi versi 7 udah pakai singkatan. Ini jadi setengah otomatis lah seperti ini ya. Tapi ini kurangnya apa? Kurang halaman ya. Halamannya teman-teman harus buka nih di sini. Halaman berapa sih itu gitu. Kalau ada halamannya lebih lengkap nanti. Aduh, saya yang agak lemot ya. Nah, ini nih. Ini halaman berapa coba? Dulu, kok nggak ini? Kok nggak muncul? Masih loading. Halaman 1 sampai 15 ternyata. Nih, tambahkan halaman 1 sampai 15. Udah ya, teman. Nah, ini udah jadi nih versi kita minta bantuan AI untuk penulisan daftar pustaka. Udah tinggal verifikasi ulang ya. Yang ini udah miring dan seterusnya. Udah selesai deh. Jadi ada cara manual banget ketik
Ada yang udah tersedia secara otomatis di jurnalnya, tapi tetap harus diverifikasi. Contohnya ini masih salah versi yang lama. Kemudian yang semi otomatis ya kita input informasi yang benar, AI disuruh untuk merapikan. Gitu ya teman-teman. Tuh, udah. Nah, sekarang contoh untuk melakukan ini parafrase ya. Ini kita udah AI sebentar. Ini ada lagi nggak? Udah habis kan ya? Ya AI aja nih. Udahlah intinya boleh pakai AI kan. Nah, sebelum parafrase ke ini dulu ya. Ke bagian cara nyari literatur lewat kalau yang ini ya ini semi otomatis ya. Kita tinggal ketik muncul tapi tetap ada usaha yang dilakukan ya. Buka dulu, download dan seterusnya. Atau yang dulu pernah saya sampaikan ya, pakai Space versi gratis pun bisa. Cari literatur review, namanya juga udah literatur review ya. Pemusnahan arsip. Ini contoh aja kata kuncinya apapun sesuai dengan judul punya Bapak Ibu atau topik ya. Kalau nggak judul topik ya apa yang lagi mau ditulis, pembahasan apa, paragraf satunya apa, paragraf dua apa. Nah ini ya, ini kan langsung ketemu ya. Ngomongin pemusnahan arsip, langsung tersedia 5 paper, 5 sumber kutipan. Tinggal dipilih nanti. Ya kalau bisa yang versi baru lebih bagus. Ini tuh sebuah paragraf udah jadi ya teman-teman. Ini adalah contoh tulisan aja. Tapi kan kita nggak tahu ini tulisan apa. Ini hanya penggalan aja tentang pemusnahan arsip. Tinggal kita mau pakai atau enggak gitu. Dari 5 ini yang bisa kita masukkan ke tulisan kita yang mana gitu ya. Ya udah kita lagi nulis apa pendahuluan latar belakang. Ngomongin tentang pemusnahan mungkin dari pengelolaan arsip dulu gitu ya. Ini pengelolaan arsip merupakan proses penting dalam pengelolaan arsip yang bertujuan, oh kok ini double-double ya. Nah ini kan nggak enak ya, nanti tinggal diparafrase. Yang bertujuan untuk menghilangkan dokumen yang tidak lagi bernilai guna ya, serta mendukung efisiensi organisasi. Proses ini melibatkan beberapa langkah. Ini menurut Bakri, Barkahri, kemudian Lisdianti, kemudian Krisnawati. Ada 3 ya. 3 penulis yang menyatakan bahwa seperti inilah sepanjang ini. Bisa jadi ini rangkuman dari 3 ini ya teman-teman. Nah ini contohnya. Kalau teman-teman ngomongin pengelolaan arsip, terutama pemusnahan, karena di sini ada nilai guna yang nggak berguna ya, tidak lagi bernilai guna gitu. Ya udah ini bisa dipakai di pendahuluan teman-teman. Jadi ini nanti ini tulis di naskahnya ya. Bisa dalam teks awal atau teks tengah, pokoknya diambil aja dulu ininya. Apa namanya? Ini kayak gini ya. Kalau copy paste atau berarti kutipan langsung, copy paste nih ya, copy paste plek tiplek. Nah, nanti di sini pakainya titik koma ya, kayak gini. Kalau misal ada langsung tiga sumber ya, kayak gini. Boleh nggak ya? Boleh ya. Nggak harus satu ya, tapi kalau memang ada 3, tulis aja 3. 1, 2, 3. Yang menyatakan ini semua, gitu ya. Nah, biar kita nggak melakukan copy paste, ya udah diubah. Kalau mau versi manual, teman-teman ubah satu-satu nih. Pengelolaan arsip merupakan proses penting dalam pengelolaan arsip. Ini kan double-double nggak jelas ya. Mungkin proses penting dalam pengelolaan arsip gitu ya. Dirubahnya ya manual kayak gini. Proses penting dalam pengelolaan arsip yang bertujuan untuk menghilangkan dokumen.
Bisa jadi nyari-nyari persamaan ya. Cuman kan agak repot gitu. Sekarang lebih mudahnya ini diambil ya. Kemudian minta bantuan AI lagi. Ini bantu parafrase. Tetap pertahankan sumber referensinya. Jadi sumber referensinya itu nama-nama orang tadi, nama-nama penulisnya ini yang ada 3 ini. Jadi ini tetap ada ya, jangan dihapus. Walaupun nanti teksnya udah berubah. Nah, parafrase AI-nya yang enak Gemini ya, teman-teman. Gemini pasti memberikan opsi ya. Kalau parafrase enaknya begitu. Ada banyak, ada 3 opsi. Nanti parafrasenya pun ada aspeknya formal terstruktur, struktural, atau fokus pada alur, atau lebih ringkas. Tinggal pilih seleranya yang mana. Ternyata misal kita ambil 2 ya, yang ini 1 sama 2. Ini tadi teks asli, misalkan begini ya teks aslinya. Nah, kemudian ini opsi 1, ini opsi 2. Coba sama atau enggak. Pengelolaan arsip kan manajemen arsip ya sama ya. Berperan krusial penting maksudnya dalam mengeliminasi dokumen. Mengeliminasi itu tadi di sini menghilangkan ya. Yang sudah kehilangan nilai. Kan sama ya sebenarnya teman-teman ya. Atau ini dibalik ya. Ini upaya mendukung efisiensi organisasi. Jadi posisinya itu efisiensi organisasi yang sebelumnya di tengah, ini dijadiin di awal. Tahap ini kayaknya lebih enak ya. Ya udah kita ambil yang ini. Misal opsi 2 yang kita ambil gini ya. Upaya mendukung efisiensi organisasi dilakukan melalui pengelolaan arsip yang sistematis guna menyaring dokumen. Nah, kayak gini, boleh apa enggak ya? Boleh aja ya. Parafrase ini udah mengubah walaupun kita pakai bantuan ini ya. Pakai bantuan AI ya boleh aja. Kalau nggak mau pakai AI ya teman-teman ubah aja manual kayak tadi, tapi dipikir satu-satu ya. Ini yang pas apa? Ini pengelolaan jadi apa gitu. Merubah jadi apa gitu. Ini contohnya ya. Boleh aja. Kalau mau dirangkum lebih ringkas ya boleh aja ya. Ini kebetulan tadi langsung 3, kebetulan langsung 3 ya. Kita pakai misal gitu. Jadi di awal mungkin ada kalimat punya teman-teman atau di akhir atau di paragraf berikutnya gitu ya. Ini kutipannya sepanjang ini. Sekarang ngambil referensinya, sumber pustakanya ya. Nih, Barkahri tinggal diklik ya. Nanti langsung ke bawah nih. Ada logo Cite this paper, kutip gitu. Klik aja ya. Nah, udah tersedia select stylenya. Udah tersedia American 7 edition ini ya. Edisi ke-7 ini. Ya udah ambil aja ini, copy. Klik copy, lari ke daftar pustaka. Ini contoh aja. Dicek ulang ya. Sekali lagi hasil apa tadi? AI harus cek ulang. Jangan telan mentah-mentah. 2 orang udah pakai dan benar. Kemudian upaya bla 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 ini judul miring. Apakah ini buku gitu ya? Kalau buku harusnya ada kota, ada penerbit. Kalau ini jurnal harusnya ada nama jurnal. Untuk memastikan klik ini ya DOI-nya. Cek ini tuh apa gitu. Oh, ini jurnal ilmiah ya. Kenapa jurnal ilmiahnya ininya enggak Librarian in Muslimnya enggak muncul? Berarti kan ada yang salah ya. Nah, ini yang enggak yang mati tadi ya. Kalau belum lengkap, ini kan belum lengkap nih. Upaya ini tuh harusnya bukan cetak miring ya. Ini lengkapi nama jurnalnya Librarianship ini ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Librarianship, kemudian volume berapa ini? Volume 1 nomor 1. Yang miring adalah librarianship-nya karena nama sebuah jurnal ya. Kemudian
Oh, halaman ya. Ini tuh halaman berapa? Halaman 91 ya, sampai 108. Baru DOI. Nah, ini baru lengkap. Bagus deh. Ini berarti si Barkahri ini. Ini punya Barkahri. Nih. Jadi teman-teman dalam satu paragraf ini, kalau ada 3 berarti nanti sumbernya ada 3 nih, ditulis 3 lengkapnya. Nah, ini satu paragraf tuh udah 3 gitu ya. Padahal namanya artikel atau proposal. Kalau bentuknya proposal berapa ya? Mungkin banyak halamannya ya. Nah, itu daftar pustakanya bisa banyak, maksudnya gitu ya. Ini list Diantini. Lanjut lagi ya. Kita cari yang tadi nih. List Diantini diklik. Ada kata-kata add all ya. Add all berarti banyak, lebih dari 2. Klik aja. Setidaknya melalui ini sudah dibantu mencarikan apa tuh DOI-nya ya. Nih, ini ada DOI-nya, tinggal diverifikasi ulang, klik lagi. Ini sebuah jurnal gitu ya. Tapi larinya ke bukan artikel, berarti kan DOI-nya nggak benar ya, teman-teman. DOI itu harus presisi menuju ke artikel. Ini ketika diklik kok munculnya portal jurnal, jadi salah. Ininya salah nih, nggak aktif. Ya. Ketika nggak aktif gimana? Teman-teman harus cari secara manual. Nih, copy paste judulnya di paling mudah di Google ya. Nanti akan muncul, ini harusnya ini ya, tapi di website jurnal, di website apa jurnalnya nggak tampil. Coba ya, kita cari di research gate dulu, ketemu nggak? Nah ini, ternyata di sini ada DOI lagi nih. Kita klik lagi DOI-nya. Ah, ternyata DOI-nya nggak benar. Kalau DOI-nya nggak benar, kita harus cari DOI-nya nggak benar, teman-teman. Kita harus cari ininya ya, alamat URL-nya yang benar ya. Pakainya Garuda, coba di Garuda mudah-mudahan muncul. Nih ya, ini kan udah ketemu nih. Kita cari original source ya ini. Mudah-mudahan lari ke jurnal. Oh, ternyata nggak juga. Apa jurnalnya udah hilang ya? Oh, ini kali ya, Epicerisi. Ini nih, coba klik. Kok aneh? Kita cari tadi volume 8 nomor 1 ya. Carinya gimana? Ada namanya arsip, archive. Cari volume 8 nomor 1. Nah, di volume 8 nomor 1 ada tulisan mengenai penyusutan arsip. Kita coba cari. Oh, ini ya kayaknya. Ini bahasa Inggris ya. Padahal kan bahasa Indonesia ya, teman-teman ya. Di jurnalnya di settingnya bahasa Inggris. Pantesan nggak? Nah, inilah. Ini ketemu sebenarnya ya. Ini sudah ketemu. Nah, ini ya. Karena DOI-nya tadi error, ya udah berarti kita ngambil dari, ini beneran error ya. Iya, berarti kita ngambil dari ininya apa? URL-nya di sini kayak gini. Panjang banget ya. Tinggal tambahin retrieve from-nya gitu. Ya kurang lebih begini ya, teman-teman. Jadi nulis kutipan langsung, ini kutipan langsung, teks asli, ini kutipan tidak langsung ya. Kutipan tidak langsung. Jadi ini kayak lagi ngerjain tugas nih. Teman-teman bikin tugasnya kayak gini pun saya nggak masalah ya. Boleh-boleh aja ya. Nih, nanti ini 3 ya, tulis 3 ya. Tiga-tiganya ditulis. Ini kan ada 3. Ini contoh 2 lah. Jadi soal nomor 2 udah terjawab nih. Karena tadi bikin kutipan langsung.
bikin kutipan tidak langsung, ini kalau ini bentuk parafrase, dan daftar pustaka. Daftar pustakanya lengkap ya, kalau memang tiga ya. Ini contohnya hanya 2. Tadi tugas nomor 1-nya adalah membuat rangkuman. Ini teman-teman ya. Membuat rangkuman sebagai rujukan. Ini paling mudah pakai ini tadi ya. Ambil pakai Sespace saja teman-teman. Saya menyarankan ini karena sudah ada tabel ininya ya. Udah ada hasilnya di sini, sudah ada insight-nya, sudah ada conclusion-nya, udah ada semua. Tinggal karena bentuknya rangkuman tadi ya, ya udah. Mungkin ini di copy paste, minta AI untuk bantu rangkum, ya. Atau kalau teman-teman mau baca ya silahkan. Ini mau dibaca di ini sendiri apa? Dirangkum sendiri ya boleh ya. Gitu ya teman-teman. Saya cuma ngajari caranya aja. Nanti implementasi teman-teman boleh pakai apa aja lah. Contohnya ini ya, misalkan apa namanya kita mau merangkum nih, biar sekalian deh saya ngajar. Tapi saya ngajarinya cara praktis nanti teman-teman caranya silahkan ya. Kalau memang mau dibaca silahkan. Saya cara praktis dulu ya. Misal kita minta rangkum ya, rangkum apa namanya tadi eh, tulisan ini ya. Misalkan judulnya ini ya, perspektif. Kita minta rangkum pakai ini lagi ya. Bantu rangkum hasil artikel ilmiah. Ini misalnya ya, judulnya ini tadi ya, perspektif ya. Kemudian insight kan bagus ya. Ya udah kita ambil insight-nya. Kemudian ada hasil juga bagus ya. Iya. Tapi nanti yang rangkuman ini sebenarnya dipakai di ini ya, tulisan teman-teman. Jadi ngerangkumnya nggak usah banyak-banyak. Mungkin bagian hasil ya, sama insight aja udah cukup sebenarnya, udah bagus ini. Kesimpulan ini nggak usah kali ya, 2 aja deh. Saya ngambil insight sama hasil. Ini rangkum, bantu rangkum artikel ini dalam 2 paragraf. Misal saya ngambilnya hanya 2 paragraf aja. Jadi insight plus hasil ya. Nah ini kan udah jadi rangkuman ya. Ini jadi 2 paragraf. Itu boleh ya teman-teman kalau mau model kayak gini boleh-boleh aja. Nah ini berarti sudah dirangkum tadi ya. Nah tapi ada tapinya lagi nih. Ini kan udah dirangkum nih. Ini udah dirangkum ya. Tetap ditulis tadi ya sumbernya. Daftar pustakanya ini dari mana nih? Ini ya, ini udah ketemu. Tadi kan yang ini ya. Ya udah ambil aja ini. Iya, tetap nanti diverifikasi ya teman-teman ya. Nah, verifikasi klik DOI-nya. Oh, ini yang tadi ya. Nah, ini kan udah jadi. Tinggal tambahkan di sini ya. Misalkan di sini ya. Karena harus ditulis sumbernya ya. Ini kan namanya Lestari ya. Lestari, koma, lebih dari 1, 2, 3, 4. Lebih dari 2 kan. Makanya add all 2025. Bentar. Tulisan add all-nya pakai ini enggak ya? Tadi. Mana tadi? Yang lebih dari oh titiknya di akhir ya ternyata ya. Penulisan add all-nya di ini ya titiknya di akhirnya. Jadi ini add ini kecil.
Nah, gini. Et al 2025. Et al itu berarti tadi ya lebih dari 2 ya, ada 3 dan seterusnya seperti ini. Ini kayak gini. Atau di sininya, kalau di depan ya, menurut kayak gini. Menurut Lestari et al 2025. Kayak gini. Ya, ini berarti udah nulis sumber kutipannya, ada kutipannya plus daftar pustakanya. Ini yang rangkum nih model kayak gini. Kalau mau lebih lengkap lagi ya udah di sini ditulisi apa namanya judul ya. Ya ini sih selera ya, nanti selera cara teman-teman nulis sebenarnya. Saya nggak ini kok, saya nggak kaku banget. Silahkan aja pakai model kayak apa. Yang penting prinsipnya informasinya udah bener ya. Nih, misalkan modelnya tulisnya kayak gini ya boleh-boleh aja. Jadi judul ini rangkumannya, kemudian ini sumber kutipannya udah ada, kemudian ini ada daftar pustakanya. Model gini boleh ya, karena mintanya rangkuman ya tugasnya. Mm-mm. Kalau hanya satu paragraf ya boleh aja ya. Misalkan dibuat dalam satu paragraf. Balik nih paragraf. Nah ini, ya udah bisa aja. Atau teman-teman nggak mau dibantu pakai inset tadi ya udah boleh ambil aja insetnya ini. Ini pun boleh ya. Nih, inset ini ya boleh aja, tetap ditulis sumbernya. Nih, gitu ya. Nah, tapi penerapannya ini kan baru sekedar untuk tugas. Kalau tugas kan terpisah-pisah model kayak gini boleh ya. Tadi saya ini mencara-mencara aja. Kalau udah bentuk tulisan, proposal, ini saya contohkan aja ya. Semester lalu nih. Ini yang versi udah jadi nih tugas 4. Tugas 4 nanti ada cover, daftar isi kayak gini ya. Kemudian ada abstrak ya. Abstrak di Indonesia Inggris. Nah, kemudian ada ya ini apa namanya poin-poinnya. Contoh dari penerapan kutipan tuh kayak gini ya. Arsip erat kaitannya ini sih mahasiswa nulis begitu dengan adanya bla bla bla. Arsip tersebut diharuskan bertahan lama selama mungkin. Ini ada kutipannya, sumber kutipan dari Widya Stuti. Coba cek. Widya Stuti ini ada di daftar pustakanya gitu ya. Kayak tadi kan. Ini udah formatnya format APA tadi. Nah, ini sayangnya kurang ininya ya linknya nih. Linknya kurang nih sedikit lagi nih. Yang lebih bagus yang ada linknya. Ini nggak entah ini nggak ketemu, entah nggak nyari ya. Tapi secara pola penulisannya udah benar. Nih sumber kutipan di daftar pustakanya ada. Yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh di daftar pustakanya banyak, tapi nggak ada di tulisannya itu nggak boleh. Unioningsih coba. Kadang mahasiswa asal ini aja soalnya asal uni Uniang sih. Nah ini contoh satu ya. Ini nggak ada nih. Berarti kan ini kelupaan ya. Entah kelupaan, entah gimana. Ini di bawah nggak ada. Nah nanti harapannya teman-teman nulis lengkap ya. Kalau memang menuliskan sumber referensi di daftar pustaka harus ada ya. Ini contoh ternyata ada nih satu nggak ada misal gitu ya. Coba lagi nih ya. Gerata. Oh ini kayaknya ada. Gerata, gerata. Oh ini ada ya di sini.
Coba di daftar pustakanya, oh ada juga nih. Ya. Nah, itulah contohnya. Penulisannya begini. Ini 20 halaman, ini contoh yang semester lalu nih. Ya ini udah memenuhi syarat, walaupun tadi ya ada beberapa poin yang ternyata sumber referensi dicari nggak ada gitu. Ini Setiawan, menurut Salim gitu ya. Ini cara-cara untuk ngutip begitu teman-teman. Ini di pendahuluan atau di latar belakang tuh ada. Satu paragraf ada, satu paragraf ada. Ini ya walaupun ini nggak ketemu nih. Ini masih harusnya. Ini kemarin saya ngeceknya nggak, ini berarti nih nggak teliti. Ya, ya ini nggak ada ya. Ini di sini ada. Jadi hampir di setiap paragrafnya itu ada kutipannya teman-teman. Tuh, ada lagi ya. Jangan polosan, polosan nggak ada ya. Itu tujuan manfaat nggak ada ya. Nah, apalagi kalau ada tinjauan pustaka, hampir semuanya ada kutipannya, namanya juga tinjauan ya. Dari pustaka, pasti ada referensinya dan banyak. Ini kutipan-kutipan banyak gitu ya. Penelitian terdahulu ini juga kutipan sebenarnya. Ini ngambil dari yang tadi juga bisa ya. Temuannya apa, keterkaitan dengan penelitian sekarang apa. Udah, mungkin gitu ya teman-teman ya. Jadi pada web kali ini belajar tentang apa ini ya, prinsip untuk membuat kutipan, parafrase, daftar pustaka baik manual maupun apa tadi otomatis ya. Manual maupun otomatis maupun dibantu oleh AI ya, boleh-boleh aja silahkan. Ntar saya ini udah beres. Kemudian berikutnya sedikit info tentang e-learning tuh tadi ya, itu ya apa sesi 3 tadi ya yang ada tugas ya. Sesi 3 yang ada tugas aktivitas belajar 5 teman-teman kerjakan tugas 2-nya ya. Membuat rangkuman, membuat kutipan langsung tidak langsung. Jumlahnya berapa bebas ya. Satu tok pun boleh ya. Saya bisanya membuat satu ya silahkan. Berarti kutipan langsung ya sebagai sumber aslinya ya, kutipan langsung, membuat kutipan tidak langsung daftar pustakanya plus rangkumannya ya. Nih, cuman satu ya silahkan, dua ya boleh, tiga lebih bagus, empat lebih bagus gitu ya. Jadi ini saya nggak membatasi karena nggak ada tulisan minimal tiga, tiga apa rangkuman, tiga kutipan, nggak ada keterangannya. Silahkan, yang penting teman-teman buat ya. Sesi sesi 4 ya, ya. Sesi 4 aktivitas belajar 6 kitab web, aktivitas belajar 7 ada info mengenai tugas 3 ya. Ada info aja nih, ini baru info ya, bahwa saudara diharapkan mengakses tugas 3 yang telah disediakan di sesi 5. Nah, berarti minggu depan ya, teman-teman. Minggu depan akan terbuka sesi 5. Ada yang namanya tugas 3. Ya, tugas 3 teman-teman diminta penulisan proposal secara utuh mengacu pada judul, rangkuman referensi, kerangka penulisan yang telah disempurnakan. Mau tidak mau, teman-teman pakai template ya. Nanti saya share, kemarin udah saya share kayaknya. Nah ini, nanti saya share ulang ininya ya, apa alamat alamat bahan-bahannya. Templatenya nanti di-download aja. Berarti teman-teman tugas 3 atau minggu depan sudah mulai ngisi ini. Isi templatenya pelan-pelan ya. Daftar apa, latar belakang sudah diisi dan seterusnya lah, bentuknya draft sampai bab 3 itu ya, harapannya begitu. Nanti di dalamnya udah menerapkan kutipan, nulis daftar pustaka dan seterusnya ya teman-teman ya. Nih, ini sampai tanggal 25. Ya udah, berarti minggu depan dibuka, ininya 2 minggu ya.
Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup. Ada yang mau ditanyakan kah sebelum diakhiri? Kalau yang nggak ada yang bertanya juga nggak apa-apa ya. Oh, ini ada satu, coba silahkan. Rifki Akfiansyah, silahkan. Baik, selamat malam Pak. Ya. Eh, Terkait tugas 2 ini kan dari informasi yang Bapak berikan, itu kan Mm-mm. bebas Pak untuk kita merangkum dan juga memberikan apa namanya Pak, kutipan ya Pak. Ya. Nah, untuk kutipan yang dimasukkan, apakah boleh ya Pak disambungkan dengan rangkuman itu? Apakah untuk tugasnya itu harus dipisah tiap poinnya sendiri Pak? Itu kan poin satu rangkuman, poin dua kutipannya seperti itu Pak. Baiknya dipisah aja ya. Dipisah aja biar saya tahu bahwa teman-teman tuh membuat kutipan langsung, tidak langsung plus rangkuman. Ya. Jadi di tugas 2 pisah aja ya. Itu memang dibedakan. Tapi nanti ketika di tugas 3 yang bentuknya udah proposal, itu mah udah nyampur aja. Jangan dipisah-pisah. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Hmm. Jadi poin pertama tentang rangkuman ya berarti teman-teman ngerjain rangkuman. Poin kedua kutipan langsung tidak langsung daftar pustaka ya berarti ngerjain itu juga. Jadi nanti saya akan tahu bahwa mahasiswa itu udah bisa membuat rangkuman, udah bisa membuat kutipan langsung, tidak langsung, dan daftar pustaka. Itu ya poinnya ya. Yang lain ada lagi? Ini mudah-mudahan teman-teman ini ya udah mulai nyicil. Kalau proposal saya yakin ini deh, optimis lah teman-teman bisa selesai semua. Karena rencana penelitian ya belum melakukan kajiannya. Yang repot kalau teman-teman dapat mata kuliah artikel ilmiah. Ini ada di kelas ini ada yang dapat itu nggak ngambil mata kuliah itu. Kalau teman-teman ngambil berarti sekarang itu udah mulai pengumpulan data ya teman-teman. Udah ke lapangan gitu. Itu yang kadang agak repot untuk aksesnya. Kadang kecuali teman-teman udah kerja di kantor sendiri mungkin lebih mudah. Tapi kalau belum kerja kan harus izin gitu. Kadang responnya bisa positif, kadang ada yang kurang berkenan. Nah, itu yang agak repot ya. Kalau proposal rencana teman-teman ya. Tapi rencana itu diharapkan akan diteruskan di mata kuliah artikel ilmiah. Kalau semester ini teman-teman ambil, semester depan ngambil artikel ilmiah, tinggal dilanjutkan. Enak banget itu sebenarnya. Kemarin kalau nggak salah ada judul yang kuantitatif, saya lupa. Kayaknya ada ya. Kalau memang ada yang ambil kuantitatif, silahkan boleh. Tapi harus diperkuat di bagian metodenya ya. Yang namanya kuantitatif itu berarti harus ada dasar teorinya pakai apa. Nanti dari teori itu ada variabelnya biasanya. Variabelnya apa? Indikatornya apa gitu. Berapa respondennya, populasi sampelnya. Gitu ya teman-teman ya yang ambil kuantitatif. Kalau proposal bisa aja ditulis dengan baik sebenarnya. Cuman saya khawatir nanti ketika melakukan ininya penelitiannya, teman-teman bisa nggak apa namanya nyari responden sebanyak itu gitu, sebanyak yang ditentukan di dalam proposal ya. Penentuan sampel itu ada rumusnya ya teman-teman. Misalkan rumus Slovin udah ditentukan, ada tabelnya. Ketika populasinya 200, maka sampelnya sekian. Ketika populasinya 300 sekian, ada tabelnya namanya Slovin. Kalaupun di rumus juga ada rumusnya, bisa dihitung. Kalau kuantitatif begitu ya teman-teman ya. Kemarin kayaknya ada satu ya mahasiswa. Silahkan kalau mau pakai itu, saya hanya mengingatkan pastikan metodenya dikuatkan ya. Kalau pendahuluan ya latar belakang dan seterusnya itu mah bisa lah. Tapi kalau untuk yang metode tadi ya harus diperkuat. Nah, kalau teman-teman ngambil kualitatif, yang namanya informan itu tidak
harus banyak ya. Cukup mungkin 3 kalau memang dalam boleh 3 sampai 5 itu silahkan bisa. Jadi saya ini aja khawatir biar teman-teman jangan kesusahan ketika ketika ngambil data nanti. Kalau yang artikel ilmiah ya, ketika teman-teman ini semester ini beres, lulus untuk mata kuliah metode, dilanjut artikel ilmiah, nah itu dipastikan ngambil datanya gampang, ya. Respon apa informannya jelas gitu. Kalaupun pakai kuesioner yang kuantitatif ya silahkan. Di kuesionernya pertanyaannya harus jelas. Gitu semualah. Intinya saya pengennya tuh biar teman-teman nggak apa kesulitan ya. Boleh pakai kuantitatif silahkan. Berarti agak pusing di awal, tapi harus disiapkan semua. Kalau udah siap instrumennya, apa ya, lebih gampang memang apa namanya dalam pengumpulan data karena kuesionernya udah dibuatkan ya. Kemudian udah ditentukan sampelnya dan seterusnya. Tapi pusing memang nyusunnya ya. Nah, yang kualitatif agak santai ya. Tapi apa namanya? Nganalisisnya nanti hasil dari wawancaranya agak repot ya. Kalau yang kuantitatif kan udah ada aplikasinya ya, ada softwarenya, resmi lagi ya. Itu tinggal diolah pakai mesin jadi ya. Kualitatif kita harus ngolah sendiri nih. Hasil dari wawancara, observasi kita olah, kita kelompokkan, kita sarikan gitu ya. Nah, itu ininya lah apa namanya ya, upaya kita nanti tinggal bikin apa tulisannya seperti apa. Oke, itu aja ya, teman-teman ya. Tugas 1 sisanya akan saya koreksi ya pekan inilah. Mungkin mudah-mudahan nggak terlalu lama nanti saya koreksi. Tugas 2 yang tadi saya jelaskan mengenai kutipan, kemudian merangkum ya. Tugas 3 karena pekan depan akan dibuka ya teman-teman. Dan ada tugas 3 siapkan udah nyicil dari sekarang. Membuat latar belakang, diberi kutipan. Kalau bisa setiap paragraf ada kutipannya deh, itu bagus tuh. Pendapat kita ada kutipannya tuh. Pelan-pelan aja ya, gitu sampai selesai. Kalau udah selesai enak kita ngoreksinya kan enak. Kalau proposal mah selama memenuhi poin-poinnya ya insya Allah bisa lulus gitu ya teman-teman. Tugas 4 tinggal penyempurnaan nanti. Penyempurnaan tuh paling apa ya namanya ya, kerapian, tipografi, pengecekan ulang daftar pustaka kayak gitu aja ya. Jadi output proposal seharusnya bisa dilalui. Jadi harapannya nggak ada mahasiswa yang nggak ngumpulin tugas gitu ya. Kalau memang terlambat, misal tugas 1 belum ngerjain nih, ngabari aja ya, ngabari saya aja. Pak, saya belum sempat ngirim tugas ini, ternyata di e-learning udah ketutup. Saya pengen ngumpulin, ngabari aja ya. Ngabari saya nanti barangkali bisa dibukakan aksesnya ya. Tapi harapannya yang kayak gitu jangan ya, dihindari. Teman-teman normal aja ngerjainnya. Kalau memang sampai tanggal sekian, kerjakan semaksimal mungkin sampai tanggal segitu. Kalau memang di kantor lagi repot, ya udah nggak apa-apa. Itu toleransi lah ya. Saya tetap ngasih toleransi biar teman-teman jangan ketinggalan. Itu ya. Baik, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Silahkan kerjakan tugas, komunikasi lewat WA ya. Kalau ada apa-apa, kita berarti ketemu lagi di web berikutnya ya. Web berikutnya ya kita mungkin bahas proposal satu-satu kali ya. Harapannya teman-teman, kalau teman-teman sudah nyicil ya, dan ada yang berani untuk memaparkan itu lebih bagus ya. Jadi web 3 itu paling saya akan membahas mengenai template proposal ya. Tapi kalau teman-teman sudah membuat draftnya, udah nyicil duluan nih, dan mau mengungkapkan presentasi itu boleh. Semester lalu ada 2 orang kayaknya, dari 16 itu ada 2 orang yang berani untuk memaparkan draft tulisannya. Nah, itu saya persilahkan ya. Jadi dari mulai judul, kemudian latar belakang dan seterusnya, kita rame-rame apa ya istilahnya ya, melihat lah, ngoreksi gitu ya. Nah, itu kebetulan
saat itu ya ada catatannya ya tentang referensi dan seterusnya, tapi kan seenggaknya teman yang lain bisa tahu, oh titik-titik ini nih yang kurang gitu ya. Nah harapannya begitu ya di kelas ini kalau ada yang udah jadi draft kasar nggak apa-apa. Terus pengen dipresentasikan boleh ya. Tidak harus semua, kalau semua nggak mungkin cukup waktu ya. Tapi kalau ada 2, 3 itu silahkan ya. Mudah-mudahan ada yang berani gitu ya. Nah itu rencana web 3 Kak, seperti itu paling. Waktunya ya menyesuaikan. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sekali lagi kehadiran kehadiran to web otomatis ya. Nanti akan saya rekap berdasarkan MS Team ini. Yang terlambat pun tetap saya isi hadir ya, kecuali yang nggak join sama sekali itu memang nggak ada rekamannya gitu ya. Kemudian web ini saya rekam, nanti saya upload juga. Kalau teman-teman mau dengerin ulang, barangkali saya menjelaskannya terlalu cepat, tinggal di ini aja, cari aja nanti ya rekamannya. Oke, sekian ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya.